Yang ketiga, zakat. Karena ibadah haji itu ada istitoah secara harta. Ya, dan biasanya kalau orang sudah berzakat, dia berarti punya harta. Dan karena itu lebih siap untuk berhaji, istitoah maliyahnya. Maka jadikan kita juga bisa melakukan ibadah zakat. Artinya kita perlu tingkatkan kapasitas finansial kita. Kenapa? Karena yang wajib zakat itu yang memang dia secara aspek ekonominya sudah relatif memadai lah, gitu ya. Kan kalau dalam Islam itu zakat penghasilan sebulan itu minimal, ya dia kalau dikonversi itu 6,5 juta penghasilan, ya. Bukan penghasilan, itu sudah dikurangi utang misalnya. Kalau dikurangi hutang berkurang menjadi 4 juta, ya dia nggak ada wajib zakat. Kalau penghasilan misalnya, mohon maaf 10, dikurangi hutang jatuh tempo, dapatnya misalnya menjadi 7, ya wajib zakat. Berarti dia sudah terpenuhi rukun Islam yang kedua itu. Dan secara harta dia sudah cukup memadai. Kenapa? Karena dia bukan mustahik. Dia bukan lagi menjadi mustahik. Dia levelnya sudah masuk ke level menengah, muzaki, gitu ya. Nanti berikutnya munfik atau ya munfik, gitu ya. Yang level menengah muzaki. Dia sudah masuk ke level muzaki. Dia bukan mustahik. Dan orang berhaji itu sebaiknya muzaki, bukan mustahik. Kenapa? Karena perlu istitoah tadi. Kalau masih mustahik, dia tingkatin kapasitas ekonominya, kapasitas ibadah maliyahnya dengan bekerja, berusaha, atau bahkan berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini kita sudah diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Panorama Residence yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita pada setiap Ahad, mana pagi ini masih melanjutkan tema sebelumnya terkait dengan tazkiyatun nafs. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada kesempatan kali ini belum bisa bergabung, yang mungkin sedang berhalangan atau sedang sakit. Kita doakan semoga Allah permudah urusannya, Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada hadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita petunjuk jalan yang lurus, jalan yang terang, dinul Islam. Mungkin sebelum kita mulai acara kajian tazkiyatun nafs pagi ini, seperti biasa kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawatul Quran oleh Ananda Alba. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, Bapak, Ibu yang mungkin masih ditunggu ya, dan saudara-saudara semua, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengawali pagi hari ini dengan satu rangkaian ibadah yang mudah-mudahan menjadi ibadah yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melangsungkan sholat subuh secara berjamaah. Mungkin juga sebagian atau seluruhnya sudah mengawali dengan sholat tahajud, dan kemudian kita lanjutkan dengan i'tikaf, mengisinya dengan majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini memiliki pengaruh positif kepada dunia kita, kepada akhirat kita, dan juga kepada keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, saya pribadi maupun kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala lancarkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala sehatkan fisik dan rohaninya. Allah Subhanahu wa taala sakinahkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, waktunya, usianya, hartanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah berkah rezeki dan hartanya ya. Mau yang seperti apa nih? Ya, berkah rezeki dan hartanya. Mau penghasilannya ditambah? Amin. Apa pas-pasan, Pak? Hah? Pas pengen beli rumah ada. Insyaallah. Gitu. Pas pengen rumah beli ya. Pas pengen kendaraan ada. Pas pengen apa? Jangan istri lagi, Pak. Pokoknya pas. Pas pengen perkakas rumah lagi dapat ya. Jadi paling enak pas-pasan ya. Ya mudah-mudahan kita dapat semua rezeki yang pas-pasan. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Benar pas-pasan, Pak? Mau pas-pasan. Ya. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mengawali dengan tadi pembelajaran dari Ananda yang Masya Allah ya. Pembelajaran latihan itu terus dilakukan terus ya. Untuk tampil sudah berani, itu sudah menjadi sebuah hal yang positif. Tinggal diteruskan, dilanjutkan. Semua itu karena pembiasaan ya, karena jam terbang. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran yang terbaik bagi anak dan keturunan kita,
bagi generasi-generasi berikutnya yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afan khafu 'alaihim. Tadi itu, dan kegiatan kita terhadap anak dan generasi berikutnya merupakan konsen kita. Ya Allah juga berikan kita agar memiliki konsen tentang itu. Kata Allah, hendaknya khawatir, takut orang-orang yang ketika dia meninggalkan anak keturunannya, anak dan keturunannya itu dalam kondisi lemah. Dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Khaufu alaihim, ya, mereka konsen, mereka khawatir kalau nanti anak keturunannya itu menjadi generasi yang lemah. Jazakumullah, masya Allah. Ya, ketika mereka anak keturunannya ini menjadi generasi yang lemah, mereka khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Ya, jadi ini bagian implementasi pelaksanaan dari ayat tadi. Siapa yang punya konsen, siapa yang punya katakanlah rasa kecemasan begitu ya, rasa kekhawatiran bahwa anak dan keturunannya menjadi generasi yang lemah, mereka inilah orang-orang yang dipuji, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program kita ya diselipkan dengan sesi tilawah dalam muqaddimah yang menghadirkan anak-anak keturunan kita menjadi program yang dipuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita sampai di pembahasan tazkiyatun nafas dalam berhaji atau ibadatul hajj. Kita sudah ambil rukun Islam sebelumnya ya, mulai dari syahadah ataupun sholat sampai kemarin adalah puasa. Sekarang kita bahas tentang haji. Fil haji dalam muqaddimah Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan siapa yang telah wajib baginya berhaji ya di waktu-waktu asyhurum ma'lumat, bulan-bulan tertentu itu untuk berhaji, fala rafatha, maka janganlah dia berkata dan berbuat kotor. Rafath. Wala fusuqa, dan jangan melakukan kefasikan. Fusuq. Wala jidala, dan jangan melakukan jidal. Jidal itu bisa berarti berdebat, ya, berdebat, berselisih, ya. Fil haji, ketika beribadah haji. Nah ini secara tegas Allah sampaikan secara detail, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, nanti kita lihat dalam konteks ibadah haji, rafath ya berkata dan berbuat kotor. Nah ini menjadi satu latihan bagi yang sebelumnya mungkin menganggap remeh ya, berkata perkataan yang kurang senonoh begitu, dilatih di sini ya. Wala fusuq, dan juga perbuatan fasik kefasikan ya. Al fusuq, kefasikan ya, mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan ya. Di pagi hari soleh, di siang atau di malam harinya, di sore harinya ya melakukan perbuatan kebatilan,
kemaksiatan, fusuk. Wala jidala, dan juga debat. Ya, nanti di masa-masa tertentu ada waktunya seseorang menahan amarah, ya, menahan jidal. Apakah itu, kalau sekarang alhamdulillah sudah diatur sedemikian rupa, ya, untuk melempar jumroh, ya, ada tingkat 1, tingkat 2, gitu ya. Di waktu saya itu 2012 itu masih 2 tingkat, ya. Di 2008 itu juga itu 1 kayaknya, kalau nggak salah 1 tingkat, ya, lempar jamarat, jumrah, ya. Nah, kalau di masa-masa desek-desekan ini yang biasanya ya memicu amarah, ya, memicu debat dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau orang Indonesia kecil-kecil, gitu ya, tenaganya, ya meskipun kecil lincah sih, ya. Jadi untuk nyium Hajar Aswad tuh bisa nyalip-nyalip gitu. Nah, tapi mereka, ya orang-orang Afrika, ya orang-orang Barat itu, atau orang-orang Afrika, ya, itu lebih besar fisiknya, ya, sehingga ya kalau berebut dan lain sebagainya itu bisa memicu emosi. Di antaranya adalah perkataan kasar ataupun berdebat, gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya, di sana kita juga melihat fenomena bagaimana antara kaum muslimin, meskipun berbeda-beda madhabnya, begitu ya, secara umum mereka menerima. Itulah ramzul ukhuwah, itulah simbol persaudaraan, ya. Nah, jadi ketika datang ke situ dengan beragam model, ya, model madhab, itu bisa membuka wawasan cakrawala kita. Yang tadinya mungkin ngutek-ngutek, bahasa apa tuh ngutek-ngutek? Ngutek-ngutek, ya, dengan kondisi yang ada, gitu ya. Tapi kita ke sana, kita membuka wawasan kita. Oh, ternyata kaum muslimin itu subhanallah, ya, beragam, ya, keragaman yang luar biasa. Pertama, keragaman dari, kalau dalam Al-Quran, ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum, beragam lisannya, bahasanya, dan juga kulitnya, ya. Ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum, beragam warna kulitnya, ya. Jadi sekian, subhanallah, itu ciptaan Allah. Tapi Islam bisa hadir dalam kondisi apapun, ya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa, beragam sekali, bervariasi sekali, tapi bisa disatukan dengan ibadatul hajj, ya. Nah, kumpul di situ, dan kaum muslimin yang hadir di situ membuka cakrawalanya. Mereka semakin bijak, ya, menghadapi perbedaan yang ada, ya. Beragam sholat, beragam tata cara sholat, selama itu masih dalam koridor hal-hal yang ditoleransi, gitu ya, tata cara terutama, maka itu adalah menjadi sebuah, ya, keniscayaan perbedaan itu, ya. Datang ke situ membuka cakrawala, ya, membuka pengetahuan, selain tentunya untuk menghadirkan hablum minallah, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, ya, kekuatan spiritualitas, kekuatan ruhiyah yang subhanallah ini menjadi momentum untuk setiap muslim meningkatkan kapasitasnya. Jadi kalau tadi kapasitas pemahaman, jadi setelah melihat itu semakin meningkat pemahamannya, gitu ya, dengan beragam tata cara ibadah yang ada, selama itu dalam
hal yang ditoleransi itu bisa disatukan dengan akidah, ya, kesatuan Allah, kesatuan ya dalam menyembah Allah, ya, Allah yang satu, Allah yang sama, ya. Beragam perbedaan itu disatukan dengan apa? Ibadah kepada Allah, sama-sama menyembah Allah, sama-sama menghadap kiblat, ya, sama-sama membaca Al-Quran, ya, sama-sama melakukan puasa, sama-sama melakukan haji, bertawaf sama-sama di Ka'bah, ya, tawafnya pun juga sama begitu, ya, berkeliling Ka'bah sama, ya, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ya, itu seragam semuanya, dan itulah yang menyatukan kita. Nah, jadi yang pertama meningkatkan secara pemahaman, ya, jadi semakin bijak seseorang melihat perbedaan yang ada. Kenapa? Karena dalam ibadah haji pun diajarkan demikian. Wala jidala, kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan, silakan, ya, kita menahan untuk jidal, ya, untuk melakukan perdebatan dan lain sebagainya. Nah, ini ayat yang subhanallah menjadi ayat yang sering diangkat dalam masalah ibadah haji. Kemudian juga dalam ayat Al-Hajj, dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, ya, dalam ayat ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dijelaskan bahwa haji itu latihan, ta'wid, pembiasaan, latihan bagi diri seseorang untuk apa? Yang pertama istislam wa taslim, ya, istislam wa taslim. Yang pertama itu adalah tunduk dan berserah, ya, istislam wa taslim, tunduk kepada Allah, ya. Kita coba detilin untuk melakukan ibadah haji itu. Pertama, perjalanan, ya, perjalanan itu meninggalkan, ya, lingkungan kita, meninggalkan tempat kita, ya, kita tunduk dengan panggilan Allah. Pertama, melakukan perjalanan, safar, dan safar itu bukan tanpa beban, itu ya, perjalanan itu bukan tanpa beban. Kalau kita sendiri cukup berat bebannya, mungkin lebih ringan kalau kita bersama pasangan kita, ya. Tapi beban itu nggak hanya di kita, di orang ditinggalkan juga menjadi beban, itu ya, safar, perjalanan. Tetapi beban ini masih lebih ringan ketimbang beban yang dilakukan atau dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, saat beliau, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, meninggalkan Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya, meninggalkan istri dan anak beliau di satu lembah yang tandus, inda baitikal muharram, ya, di samping tanah muharram, inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu shalah, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan, ketika itu Allah hadirkan air Zam-Zam bagi Ismail. Nah, memang beban, ya. Nah, di sini ada istislam, kita tunduk kepada Allah. Ya, pertama secara psikis, secara psikologis ada beban di situ, baik itu yang melakukan ataupun yang ditinggalkan, ya, ya, apalagi berpikir yang lain-lain begitu ya, apalagi kalau paranoid gitu ya, berpikir dulu kan pernah ada tuh kecelakaan pesawat terbang dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, yang kedua, beban bagi yang ditinggalkan.
Kemudian apalagi kalau tadi itu secara psikis, tentunya juga secara finansial. Ya, kita mengeluarkan nafkah untuk melakukan ibadah haji. Itu pun juga bentuk dari ketundukan. Ya, beban-beban psikologis tadi kita abaikan untuk apa? Dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka memenuhi perintah Allah. Ya, jadi ta'wid ini latihan. Yang kedua, finansial. Harta yang kita punya, yaitu kita kerahkan, kita nafkahkan untuk memenuhi perintah Allah. Wa adzin fin nasi bil haji. Ya, azankan kepada manusia itu untuk berhaji. Serulah kepada manusia itu berhaji. Ya. Nah, jadi secara finansial. Dan yang ketiga adalah secara fisik. Kalau tadi psikis, kemudian finansial, dan yang ketiga secara fisik, badan kita. Ibadah haji itu ibadah jihad perjuangan. Nah, di situ ada istislam, kita tunduk kepada Allah. Ya, kita berserah kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi, ya, selama dalam rangka memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, kita mengorbankan apapun. Ya, selama nanti ada syaratnya kan, liman istata'a ilaihi sabila, istita'ah. Ya, dia punya kemampuan. Apa bentuk istita'ah? Bentuk kemampuan itu apa? Apa Pak bentuk kemampuan? Bentuk kemampuan apa aja? Pertama, secara fisik atau kesehatan lah. Yang kedua secara finansial. Ada lagi nggak? Ya, mental. Ya, kalau mental sebenarnya bisa, tapi dia kalau sudah siap secara fisik, secara finansial, mental ini harus dilatih. Gitu ya. Nah, ya, kesempatan. Ya, kesempatan tentu ya, kesempatan. Ada lagi, nah, ulama ini menambahkan yaitu keamanan dari sisi al-amnu, keamanan. Nah, jadi ntar keamanannya juga bisa masuk yang lain-lain. Ya, keamanan dalam kondisi di situ juga mungkin kondisinya damai, begitu ya, aman dan lain sebagainya. Nah, itu istita'ah. Nah, setelah itu terpenuhi, nah, jadi kita mampu ya, secara finansial mampu, secara kesehatan mampu, di situ juga kondisinya aman, ya, di sana juga kondisinya aman, maka mau tidak mau kita mengalahkan uzur-uzur yang ada. Ya, kecuali kalau nanti ada kaitan-kaitan lain ya, yang wajib juga dengan manusia. Ya, apakah itu mungkin kontrak kerja kalau memang tidak bisa, tapi kan ada cuti dan lain sebagainya, itu semua bisa. Ya. Nah, jadi istislam wa taslim, ketundukan ya, dan berserah kepada Allah. Ini pelajaran. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat penting, langsung ya, praktek begitu. Wa badlul juhdi wal mal fi sabilillah, dan mengerahkan mengerahkan kemampuan ya, dan harta di jalan Allah. Tadi ya, di jalan Allah, fi sabilillah. Jadi niatnya memang ini lillah. Ya. Hindari niat-niat yang merusak. Jadi orang berangkat haji itu niatnya harus kuat. Niatnya harus diusahakan, diperbarui terus, lurus. Gitu ya. Karena pertama, kalau niatnya enggak kuat, ya mungkin dia mampu sebenarnya. Ya, dia punya istita'ah tadi. Sehat enggak? Sehat. Masih mungkin lah melakukan itu. Mungkin secara usia sudah di atas 40-50, tapi masih mungkin. Ya.
kesehatannya. Yang kedua, memiliki al-mal, harta. Tetapi kenapa enggak melakukan? Bisa jadi niat. Karena niatnya. Jadi niat. Ya. Begitu pula kalau niatnya karena hal-hal yang sifat yang duniawi, ini akan melemahkan. Bisa jadi berangkat, tetapi sampai sono ibadahnya tidak atau kurang berkualitas. Ya, tadi mungkin dia karena niatnya yang penting dia punya titel, yang penting dia dianggap haji, berapa haji dan lain sebagainya, ya dia nggak mengindahkan yang lain-lainnya seperti fusuk, ya, rofath, jidal tadi, ya, karena dia niatnya cuma itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, ya, benar-benar memenuhi ketundukan kepada Allah, maka tadi hal-hal tadi ini akan coba diperhatikan olehnya. Jadi yang pertama, niat ini sangat penting, mempengaruhi. Ya, yang pertama mempengaruhi azam dia, tekad dia untuk melaksanakannya, dan yang kedua mempengaruhi konsistensi dia nanti. Baik itu konsistensi saat di sana, ya, melakukannya dengan cara yang terbaik, ya, meninggalkan rofath, fusuk, jidal, ataupun konsistensi nanti pasca berhaji. Setelah dia melakukan haji, usai melakukan haji, ya, dia benar-benar jaga itu, dia konsisten, gitu ya. Nah, ini yang pertama, niatnya kenapa? Niatnya lillah, fi sabilillah, ya, niatnya adalah al-khudu, ketundukan, istislam, berserah kepada Allah, ya. Wa min ta'awunin wa ta'arufin, ya, di sana juga ada latihan untuk ta'awun, saling tolong menolong, wa ta'aruf, saling mengenal, ya. Jadi hadir di situ, ya, banyak yang menyatukan kita, ya. Maka mau tidak mau kita harus bersaudara. Kita harus menjunjung tinggi kesatuan, persatuan, menjunjung tinggi persaudaraan apapun perbedaannya. Kenapa? Karena di sana banyak yang akan menyatukan kita. Ya, di situ hadirnya di situ untuk menyatukan kita. Ta'awun, ya, saling menolong. Ta'aruf, saling berkenalan, saling mengenal. Ya. Kalau kita melakukan ini akan meningkatkan, ya, kapasitas atau meningkatkan karakter untuk kita saling bersaudara. Ta'awun wa ta'aruf, ya, sesama orang Indonesia, ya, meskipun nggak semuanya, ya, karena mungkin di situ jauh dan lain sebagainya, menghadapi satu kondisi yang sama, ya, kita di situ jauh dari negeri kita, nah itu bisa saling lebih akrab. Ketika ada kesulitan, mudah untuk membantu, gitu ya. Nah, jadi pelajarannya banyak. Ya, kita menghadapi satu kondisi yang mungkin memberatkan, sesungguhnya sepatutnya kita lebih mudah untuk bersatu. Ya, ta'awun, ta'aruf. Dulu, ya, ini nilai yang ada, ya. Kalau kita menghadapi satu kondisi yang memang beratkan kita semua, sebenarnya itu peluang kita untuk mudah untuk bersatu, mudah untuk saling tolong menolong. Itu, ya. Wa min qiyamillah bi sya'airil ubudiyah. Ya. Dan dengan bentuk syiar-syiar ubudiyah, ya. Ya, selain rentetan ibadah haji dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan mabitnya, dengan ramyul jamaratnya, ya, dan lain sebagainya,
banyak syiar ubudiyah di situ. Bisa ziaratu al-maqam, ya, ziaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke Masjid Nabawinya, tilawatul Qur'annya, azkar zikirnya, gitu ya, salatnya, dan beragam bentuk ubudiyah lainnya. Wa kullu dzalika lahu atharuhu fi tazkiyatin nafs, dan semuanya itu punya pengaruh dalam tazkiyatun nafs. Kama annahu alamun ala tahaqquq bi zakatin nafsi. Ya. Nah, bagaimana agar semua itu punya pengaruh terhadap tazkiyatun nafs kita? Kita coba lihat, yaitu adab dan amalnya. Adab dan amal qalbu dalam haji. Apa saja? Pertama, antakuna an-nafaqatu halalan. Ya, yang paling penting adalah nafkahnya, dananya, ya, pembiayaannya dari yang halal. Wa takunul yad khaliyah min tijarah tusgilul qalba. Yang pertama, nafkahnya halal, biayanya halal. Didetailkan lagi terkait dengan biaya atau terkait dengan harta. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia usaha, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, baiknya dia, ya, tidak menyibukkan hatinya dengan usahanya dulu, dengan perniagaannya dulu. Ya, menghindari itu. Wa tufarriq alham, ya, juga menghindari pikiran-pikiran lain, gitu ya, urusan-urusan lain, masalah-masalah lain yang mengganggu fokusnya, yang mengganggu totalitasnya dalam fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qalbu mutmainnan munsharifan ila dzikrillah. Nah, jadi ini satu adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Tetapi yang penting kita garis bawahi adalah menyibukkan hati. Ya, gitu ya. Ya, bisa jadi orang memang dia kerjaannya bisnis, kerjaannya tijarah. Kalau Imam Ghazali menyampaikan alangkah baiknya sementara waktu, gitu ya, sementara waktu dalam tanda kutip ditinggalkan dulu, agar apa? Agar tidak mengganggu fokusnya, totalitasnya dalam beribadah kepada Allah. Tetapi bisa jadi ada juga yang tetap menjalankan itu dalam pandangan yang lebih wasati, yang lebih moderat, bahwa dalam ibadah haji juga ada. Makanya kalau kita berdoa itu wa tijaratan lan tabur, ya, hajjam mabrur wa sa'yam mashkur tijaratan lan tabur, ya. Doa tentang tijarah juga dimasukkan di situ. Selain haji yang mabrur adalah perniagaan yang tidak merugi. Nah, dalam pandangan yang lebih moderat, sebagian menyatakan boleh saja, ya, adanya tijarah dalam berhaji, gitu ya, karena memang kondisinya, kondisi realnya, ya, kebutuhan manusia di situ. Ya, ada juga sebagian yang melakukan tijarah, meskipun, ya, ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ya, sebaiknya untuk waktu-waktu berhaji itu ditinggalkan. Ya kan, nggak lama berhaji itu. Ya, prosesnya paling ya 2 hari 3 hari, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi catatan di sini adalah tusgilul qalba. Yang penting hatinya bisa fokus. Ya, bisa jadi dia juga dalam rangka berbisnis ke sana. Ya, tapi ketika melakukan ibadah haji fokus, bisa juga, gitu ya. Nah, yang pertama adalah selain nafkah yang halal, juga menjauhkan hati dari hal-hal yang menyibukkannya dari totalitas mengingat Allah, beribadah kepada Allah, fokus, ya. Yang kedua adalah at-tawassu' fi dzat wa tibin nafsi bil badli wal infaq min ghairi taqtir wala israf.
Yang kedua yaitu mencukupkan bekal. Ya, jadi bekal itu kalau bisa cukup, jangan kurang, dan juga jangan terlalu berlebih. Ya, ya kita bisa mengukur sesuai ukuran kita. Wal infaq min ghairi taqtir wala israf. Ya, juga dalam menyediakan biaya itu tanpa kondisi yang sangat hemat, taktir, ya, sehingga sangat menyusahkan, wala israf, dan juga tidak terlalu berlebihan. Bal ala iktisad, tetapi hemat atau iktisad, ya. Iktisad itu bisa diartikan hemat, cukuplah gitu. Wa a'ni bil israf at-tana'um bi atyabil at'imah wa taraffuh bi syurbi anwa'iha. Nah, ya dimasuk dengan berlebihan di sini adalah dengan makanan-makanan paling lezat, ya. Jadi menikmati makanan-makanan paling lezat dan minuman dengan beragam bentuknya, ala adatil mutrifin, ya, seperti kondisi orang-orang yang bermewah-mewah. Ya, fa amma kathratul badal fala sarafa fi. Tetapi kalau untuk memberi, ya, memberi dalam rangka memberi, maka tidak ada kata berlebih-lebihan. Idla khaira fis saraf wala saraf fil khair, kata beliau. Idla khaira fis saraf, tidak ada, ya, kebaikan dalam sikap berlebihan, ya, tetapi juga tidak ada berlebihan saat kita memberikan kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan dalam sikap berlebihan kita, ya, misalnya kita berlebihan dalam menikmati makanan, ya, menikmati fasilitas, itu tidak boleh, tidak baik berlebih-lebihan dalam menikmati, ya, tidak boleh atau tidak baik berlebihan dalam menikmati, tetapi boleh wala sarafa, ya, fil khair, dan tidak ada sikap berlebihan dalam kebaikan. Maksudnya apa? Tidak ada sikap berlebihan dalam kebaikan itu, ya, kalau kita pun berinfak sebanyak-banyaknya, itu bukan merupakan sikap berlebihan. Itu, ya. Jadi ini idla khaira fis saraf, tidak ada kebaikan dalam sikap berlebihan, dalam arti berlebihan yang negatif. Ya, kita menikmati dunia, menikmati makanan berlebihan, menikmati fasilitas berlebihan, itu tidak baik, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi juga tidak ada kata berlebihan dalam menafkahkan kebaikan. Ya, jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, dalam rangka ibadah, dalam rangka sedekah, banyak atau berlebihan, maka yang kita lakukan itu bukan bersifat berlebihan secara negatif. Ya, ini pandangan Imam Al-Ghazali. Ya, meskipun ini pandangan personal, ya, pandangan pribadi beliau. Ya, meskipun, ya, tentunya hal ini kita perlu pahami secara proporsional. Ya, kata beliau, tidak, kalau kita pun berinfak banyak, nggak ada kata berlebihan dalam berinfak itu. Tapi kalau kita menikmati dunia, makanan, minuman, banyak, itu berlebihan. Kalau kita berinfak, itu nggak ada kata berlebihan dalam berinfak. Sebanyak-banyak kita infak, tidak ada kata berlebihan. Ini menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, ada sebagian ulama juga yang berpandangan proporsional nanti batasannya. Artinya apa? Lebih komprehensif, lebih utuh dalam ibadah harta. Jadi ini bagian dari ibadah harta, ya. Nah, proporsional itu bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kewajiban harta kita tidak hanya satu pintu,
Di situ ada kewajiban untuk menafkahkan keluarga, gitu ya. Ada kewajiban untuk mendidik anak, menyekolahkan anak. Ada kewajiban mungkin untuk orang tua kita. Dan juga sebagian adalah kewajiban untuk orang lain. Ya, kalau sudah wajib zakat, berdosa, bahkan dilaknat ya kalau tidak berzakat, kalau sudah memasuki kewajiban zakat. Nah, jadi selain untuk keluarga, berzakat juga harus dilakukan, wajib dilakukan kalau sudah sampai nisabnya, gitu ya. Nah, jadi ini lebih proporsional ya. Karena mungkin sebagian mengira ya, nanti kalau ada fenomena-fenomena yang ayo infak apapun dikasih gitu kan, harta yang ada ayo kerahin semuanya gitu, insya Allah ntar Allah ganti gitu, Allah akan ganti, Allah akan. Nah ini tidak proporsional. Yang proporsional yang tadi, menempatkan kebutuhan pada posisinya gitu. Jadi tidak juga kita kerahkan semua sehingga keluarga kita ntar makan apa, anak kita biaya sekolahnya gimana, serahkan pada Allah gitu ya. Nah, kalau di masa Rasul, masa sahabat ya, ketika misalnya Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, masih ada rumahnya, rumah untuk beliau tinggal masih ada, kendaraannya pun masih ada gitu ya. Nah, jadi ini sesuai dengan kondisi masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tapi yang paling minimal standarnya adalah apa? Tadi minimal proporsional. Untuk keluarga tercukupi, gitu kan? Itu kan menafkahkan keluarga juga satu ibadah yang istimewa. Ya, sebaik-baik harta yang kau berikan adalah nafkah untuk keluargamu, ya, untuk istri dan anakmu gitu. Ya, itu juga di jalan Allah. Nah, jadi yang lain-lain baru nanti kemudian seperti itu. Ya, kalau yang pokok ini sudah, kalaupun misalnya punya hutang, yang hutang ini sudah, ya, yang pokok ini sudah, yang wajib berupa zakat itu sudah, silakan kalau kita mau bersedekah. Gitu ya. Nah, ini pandangan Imam Al-Ghazali, idla khaira fis saraf wala sarafa fil khair. Ini menurut beliau, tetapi ada pandangan yang lebih proporsional menurut sebagian ulama yang seperti tadi. Wa badlu zat fi tariqil hajj nafaqatuhu fi sabilillah. Ya, kalau kita mengerahkan yang kita miliki, bekal yang kita miliki untuk berhaji itu di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah, masya Allah ya, pahalanya luar biasa. Ya, harta yang kita kerahkan di jalan Allah ini menjadi aset kita, justru dia menjadi milik kita, harta yang abadi. Gitu ya. Maka mulai sekarang jadikan harta kita ini kita niatin di jalan Allah semuanya. Ya, di jalan Allah semuanya. Kalau sudah begitu, insya Allah kita terhindar dari sifat tabdzir, dari sifat mubazir. Yang dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang mubazir itu adalah yang menjadi temannya setan, saudaranya setan. Tapi kalau kita niatin fisabilillah semuanya, kita bisa terhindar dari sifat mubazir. Bagaimana terfisabilillah? Bagaimana fisabilillah? Pertama, ya tentunya harta yang kita punya agar kita bisa ibadah dengan baik. Gitu ya. Harta yang kita punya menjadikan kita lebih khusyuk ibadahnya. Ya. Jadi enggak malah sibuk dengan harta, tapi harta itu menghadirkan kekhusyuan. Karena banyak harta juga bisa mengalihkan kita dari khusyuk dalam ibadah, benar nggak? Bisa berpotensi itu. Tapi kurang harta juga bisa berpotensi itu. Ya, orang yang banyak harta, nah ini sama-sama banyak harta, tetapi yang satu disibukkan dengannya, yang dua
tidak disibukkan dengannya dalam ibadah ya. Yang disibukkan dengannya dalam ibadah, maka ibadahnya terganggu. Tetapi yang tidak disibukkannya untuk dalam ibadah, ibadahnya tidak terganggu. Nah, maka perlu dipahami dulu bingkainya, harta itu sarana, bukan tujuan. Kalau harta itu sarana, dia akan menjadi sarana kita untuk ibadah lebih baik. Tapi kalau harta itu tujuan, maka dia bisa mengalihkan kita dari ibadah yang baik, bisa mengabaikan ibadah. Ya, dalam Islam harta sarana, tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi kembali bahwa harta, jadikan harta itu di jalan Allah. Di antaranya harta yang kita punya untuk lebih khusyuk ibadah, gitu ya. Karena harta itu sarana. Harta yang kita punya untuk tujuan lebih khusyuk ibadah. Harta yang kita punya untuk tujuan menafkahkan keluarga. Ya, agar keluarga kita ketika tercukupi, bahkan mungkin ada sedikit saving, dia bisa lebih khusyuk ibadahnya. Agar anak kita ketika tercukupi harta, pendidikannya bisa ya terjangkau, terjamin kemudian. Gitu ya. Agar yang kedua untuk keluarga. Ya. Yang ketiga untuk apa? Untuk hal-hal lain silakan. Apakah itu berzakat? Zakat itu ya fisabilillah, di jalan Allah juga. Setelah berzakat untuk apa? Untuk amal-amal soleh, kebaikan lain. Bisa untuk keluarga kita yang duafa, bisa untuk berbakti kepada orang tua kita, bisa untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, para pencari ilmu, para penuntut ilmu yang tidak mampu, bisa untuk kaum muslimin ya yang tidak mampu, yang dia sebenarnya baik, soleh, tapi karena tidak mampu, gitu ya, itu fisabilillah semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, insya Allah kita terhindar dari yang namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Salah satu standar mubadzir itu adalah kita mengalokasikan harta tidak dalam rangka ibadah. Kita mengalokasikan harta tidak dalam rangka tujuan akhirat. Ya, misalnya bermewah-mewah. Ya, itu juga bisa masuk tabdzir. Ya. Kita berbangga-bangga punya ini biar dikira begini, biar dikira begitu, biar dikata begini. Itu juga salah satu potensi tabdzir. Mengalokasikan untuk sesuatu yang maksiat, tentunya lebih-lebih. Ya. Mengalokasikan untuk apa? Kalau kita itu misalnya apa ya? Pesta-pesta. Gitu ya. Ya, meskipun nanti tergantung kondisi kan. Kalau kondisi orang berada, mungkin dia mengeluarkan segitu ya. Semuanya udah dikeluarin, tapi mengeluarkan untuk walimah misalnya, untuk memuliakan tamu ya, yang tamunya mungkin juga pejabat-pejabat, nah itu sesuai. Ya, meskipun ada prioritas-prioritas tadi. Nah, jadi kalau kita jadikan itu dalam ranah tadi, kita atur sedemikian rupa alokasi harta kita, kita bisa terhindar dari namanya mubadzir yang menjadi saudaranya syaitan tadi. Mubadzir itu apa tadi? Bermewah-mewah, kemudian apa? Bermacam-macam dalam makanan, ya, memperbanyak makan makanan lezat yang belum tentu itu juga termakan, gitu ya. Sementara mungkin ada masih sebagian masyarakat yang tidak mampu, untuk makan aja susah. Nah, ini mubazir jatuhnya. Tapi kalau kita alokasikan fisabilillah di jalan Allah tadi, untuk ibadah, untuk membantu sesama, apalagi mungkin untuk ya membantu orang-orang muslim yang masih banyak, apakah itu di negeri kita ataupun di belahan negeri Allah yang lainnya, yang masih terjajah, teraniaya, ya,
masih dalam kondisi perang dan lain sebagainya, nah itu fisabilillah. Itu ya, insya Allah itu akan kekal. Harta kita itu menjadi kekal semuanya, ya. Untuk keluarga kalau kita nafkah ya kekal itu, karena itu pahala, ya. Asalkan tadi tidak berlebihan, gitu ya. Kita memberikan makan cukup, atau mungkin ada saving sedikit, asalkan nggak berlebihan, nggak menimbun, gitu ya. Ataupun dengan beragam makanan yang sampai tidak termakan dan lain sebagainya, ini menjadi satu kondisi yang berarti kita kurang proporsional dalam mengalokasikan harta. Padahal kita mau harta yang kita miliki ini dia menjadi investasi, ya, menjadi harta yang abadi, harta yang kita bawa mati. Jadi harta itu kita bawa mati sebenarnya. Kalau kondisinya tadi fisabilillah, untuk ibadah. Nah, inilah aturan harta dalam alokasi dalam ajaran Islam. Nah, min karamir rajul tibu zadihi fi safarihi. Nah, ini dalam hal harta, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengatakan di antara kedermawanan seorang adalah baiknya bekal dalam bersafar. Jadi dalam bersafar juga jangan malah kita cemas dalam bersafar. Kenapa? Bekalnya sedikit atau mungkin pas-pasan tadi, ya. Ya, meskipun tawakal juga perlu menguatkan. Tetapi ada mungkin ya sedikit kelebihan, ya, apalagi kalau kita bareng-bareng ya. Misalnya dengan orang tua kita yang sudah renta gitu. Ya perlulah perlu ketenangan juga kita. Mungkin dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita gitu ya. Sehingga safarnya, kan ini dalam safar dalam rangka ibadah. Ya, dalam rangka fisabilillah. Afdalul haji akhlasuhum niyah. Nah, ini bagaimana sih haji yang baik itu? Yang pertama akhlasuhum, yang niatnya paling ikhlas. Tadi ya, dimurnikan lagi. Benar-benar murni lillah. Ya, menjalankan khudu tam, ketundukan yang total, ya, totalitas tunduknya, totalitas niatnya dalam rangka lillah. Wa azkahum nafaqah, dan nafkahnya yang paling baik, yang paling bersih. Wa ahsanuhum yaqinan, dan keyakinan yang kuat. Artinya apa? Bisa melakukannya dengan baik gitu. Ya, dan untuk bisa melakukan dengan baik itu selain bekal-bekal keikhlasan spiritual tadi, yaitu juga bekal-bekal finansial. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma birrul hajj?" Bagaimana sih haji yang mabrur itu? Tibul kalam wa it'amut ta'am. Perkataan yang baik dan memberikan makan. Itu al-hajju al-mabrur. Itu ya. Jadi perkataan yang baik dalam bentuk sikap, dalam bentuk perkataan, dan juga memberikan makan. Itu diantara indikator haji yang mabrur. Yang berikutnya adalah tarkul rafas wal fusuk wal jidal. Ya, yang tadi sudah kita muqaddimahi, ya. Meninggalkan perkataan perbuatan kotor, kefasikan dan perdebatan. Wa yadkhulu fihi mughazalatun nisa. Masuk di dalamnya yaitu bercumbu dengan istri, wa tahadduts bi sya'nil jima', ya. Perkara-perkara yang mendekatkan kepada al-jima gitu ya. Wal jidal huwa al-mubalaghah fil khusumah wal mumarah, ya. Intinya adalah perdebatan, enggak boleh ya. Kemudian ayyahujja masyian in qudira alaihi fadzalika afdal. Nah, ini juga pendapat dari Imam Al-Ghazali,
ya, meskipun nanti kita bawa konteks kekiniannya. Berhaji yang afdal kata beliau berhaji dengan masyan, berjalan, ya. Wa in adhafa ilal masyan ihram, ya. Tetapi apa nanti qala ba'dul ulama, beliau juga menyatakan sebagian ulama berkata ar-rukub afdal, ya, berkendaraan itu lebih baik, lima fihi minal infaq wal mu'unah, di mana di dalamnya ada infak, ya. Ab'ad an dajrin nafsi, karena dengan berkendaraan itu bisa menghindari keberatan, kesusahan, ya, kesulitan. Kemudian juga dajrun nafsi, kepayahan diri, gangguan-gangguan diri. Kalau di jalan, ya mungkin ada gangguan, apakah itu gangguan dari lingkungan atau gangguan dari masyarakat, warga, tapi berkendaraan lebih nyaman. Wa aqallu li'adah wa aqrab ila salamatihi, dan ya lebih memberikan keselamatan, wa tamami hajihi, dan kesempurnaan hajinya, ya. Laisa mukhalifanil awal, tapi setelah tadi kan pendapatnya Imam Al-Ghazali adalah berjalan afdol, tapi sebagian ulama mengatakan berkendaraan afdol. Nah, kemudian setelah dilihat dua pendapat tadi, ayyufassal wa yuqal, nah, bisa dikatakan man sahula alaihil masyu fahuwa afdol, siapa yang lebih mudah berjalan baginya itu lebih baik, ya, bagi warga setempat ya berjalan, gitu kan, atau ya berjalan biar syiarnya lebih terasa, ya, karena kan kalau yang dari kejauhan, ya, memang sudah jauh-jauh hari, gitu ya, dan di perjalanan itu juga diisi dengan zikir, diisi dengan persiapan membaca-baca. Nah, kalau untuk warga setempat, ya kalau berkendaraan juga mungkin ya baik sih, tetapi bisa jadi syiarnya itu lebih terasa ketika benar-benar merasakan, ya, perjalanan melakukan ibadah haji. Nah, jika berjalan itu lebih mudah baginya, maka itu yang terbaik. Wa in fa in kana yud'ifuhu, tetapi ketika itu melemahkannya, ya, dan menjadikannya terbawa kepada akhlak-akhlak yang tidak baik, ya, maka berkendaraan itu lebih utama. Kama anna shauma lil fusafir afdal walil marid. Nah, jadi masalah berkendaraan atau berjalan ini diserahkan, ya, kondisi masing-masing. Kalau kita mungkin masih ada nggak yang pakai kapal laut? Tapi ada yang pakai sepeda ya? Pernah ada yang pakai sepeda ya? Masya Allah. Mungkin itu hobi yang bisa menjadi ibadah fisabilillah, subhanallah. Yang berikutnya adalah terakhir, ar-ra'ayyakuna rathal hay'ah ash'ar akbar ghaira mustakthir minaz zinah. Ya. Imam Al-Ghazali menyampaikan menyederhanakan dan merendahkan penampilan. Ya, karena ini bagian dari bentuk yang memicu seseorang merasakan kerendahannya di hadapan Allah, ya, merasakan kehinaannya di hadapan Allah, menghindarkannya dari sifat takabur, sifat sombong, ya, melatihnya untuk bersifat rendah hati, gitu ya. Nah, penampilannya disederhanakan, bahkan bahasa beliau ash'ath, kusut, ya, dalam kondisi lusuh, akbar, ya, lucek, ya, berdebu, ghairu mustakthir minaz zina, tidak memperbanyak perhiasan, wala ma'ila ila asbabit tafakhur, dan tidak memperbanyak, ya, perhiasan yang atau hal-hal yang bisa menyebabkan dia merasa bangga, berbangga-bangga, dan bermewah-mewah,
sehingga dia termasuk orang-orang yang takabur, sombong, ya, dan dia menjauh dari orang-orang yang du'afa, masakin, dan orang-orang soleh. Nah, jadi secara penampilan juga dikondisikan, kata beliau, meskipun mungkin di negerinya atau di kampung ya dia pengusaha besar gitu ya, tapi datang ke situ ma huwa illa insan, ya, dia tidak lain hanyalah seorang manusia yang sangat lemah di hadapan Allah. Ma huwa illa abdullah, tidak lain dia adalah hanya sebagai hamba Allah. Ya, setinggi apapun jabatannya, semewah apapun ya perhiasannya, ya sebanyak apapun asetnya, ma huwa illa abdullah. Ya, dia tetap juga wajib sujud kepada Allah. Dia tetap juga ya wajib untuk tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi poin berikutnya. Masih ada ya, tapi kita cepat aja, seperti berkurban itu juga dianjurkan. Dan yang terakhir adalah ridho dan berserah kepada Allah tentang apa-apa yang sudah disiapkan, baik itu harta yang dikerahkan, yang dinafkahkan, ataupun mungkin nanti di tengah-tengah perjalanan ada kondisi kesulitan secara fisik ataupun secara mental, secara psikis gitu ya, mungkin beban perasaan dan lain sebagainya, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena musibah yang dia rasakan dalam rangka beribadah haji itu ta'dilu an-nafaqah fi sabilillah, ya, sama saja dengan dia berinfak di jalan Allah, ya. Tarku ma kana alaihi minal ma'asi wa ayyabat tabaddala bi ikhwani al-battalin ikhwanan salihin wa bi majalisil lahu wal ghaflah wa majalisid dzikr. Kemudian yang terakhir di antara tanda diterimanya ibadah haji adalah meninggalkan maksiat yang sebelumnya dilakukan, ya, sebelumnya menjadi katakanlah suatu yang dilakukan olehnya ditinggalkan. Kemudian dia mengganti sahabat-sahabatnya yang buruk menjadi sahabat-sahabat yang soleh, ya, dia mengkondisikan sahabatnya atau dia mencari ya lingkungan atau mengkondisikan lingkungan menjadi lingkungan yang soleh. Kemudian meninggalkan majelis-majelis yang melalaikan, menggoflahkan, menjadi berpindah kepada majelis zikir dan majelis fikir. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa adab ya yang bisa dipenuhi dalam berhaji, sehingga mudah-mudahan dengan begini orang yang sudah mengerahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, usianya karena harus mengantri sekian tahun, bahkan hartanya, ya, ibadah hajinya dengan pengorbanan yang banyak itu tidak sia-sia. Ya, sayang, ya, beribu sayang setelah dikerahkan beragam yang dia miliki tetapi belum diberikan al-hajju al-mabrur atau al-hajju al-maqbul, ya, sayang sekali. Tapi dengan apa caranya biar mendapatkan haji mabrur? Tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke Ustadz moderator. Mungkin sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin disampaikan, tapi kita lanjutkan sesinya dalam diskusi saja. Kami berikan kesempatan untuk 2 orang dulu untuk sharing atau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, kami persilakan. 1, kemudian oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustadz. Yang pertama, mohon didoakan kita semua yang hadir di sini, jamaah Masjid Panorama, semoga Allah undang kita untuk bisa menunaikan rukun Islam kita yang kelima, yaitu bisa pergi haji semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amalan apa yang bisa mendekatkan kita untuk pergi haji?
Ini itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuli dari Panres, mau bertanya tadi di Ustadz menerangkan bahwa niat haji pada saat haji itu boleh kita melakukan perdagangan ya. Meskipun ada beberapa hati kita harus ditata untuk beberapa hari, 3 atau 2 hari boleh, karena saya melihat fenomena begini di Indonesia, khususnya untuk wilayah timur ya, agak Madura ke sana ya, di mana di embarkasi Sukolilo itu biasa ditemukan banyak satu koper isi slop rokok, karena tujuan haji tadi karena dalam rangkaian perjalanan ya. Kan di sini rokok harganya cuma 20.000, di sana mungkin bisa dijual 100.000, lah itu satu koper. Jadi haji diniati dengan dagang. Itu kan dulu sebelum pandemi fenomena itu terjadi banyak sekali, sehingga ketidaktahuan mereka mungkin ya, karena rokok itu kan barang yang dilarang untuk dijual belikan di luar negeri, harus kena cukai dan sebagainya. Nah, ada sisi ekonomi yang mungkin kadang kita bertemu. Contohnya kita karena di embarkasi bisa ketemu, bicarakan bisnis, sampai ke Mekahnya bicarakan bisnis, karena ketemu sama orang-orang yang berhaji yang tujuannya pertama ibadah, tapi ada serempetan-serempetan dengan bisnis yang dilakukan di tanah airnya, begitu. Sehingga niatan itu gimana saat menurut pandangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua pertanyaannya. Ya, yang pertama ini jawabannya secara teoriti dan reality ya, seperti itulah. Pertama, secara reality, apakah ada kesalahan ketika seorang berangkat itu dengan tadi niat berhaji plus niat berbisnis, gitu ya. Pertama, memang ini berbeda-beda nanti kalau kita memberikan fatwa, ini berbeda ya antara satu orang dengan yang lainnya dalam konteks ini. Tapi karena ini umum, yang pertama ya, dalam Islam itu kita bawa dulu ke dasarnya ya, ke pemahaman dasar kita, prinsip dasar kita, bahwa dalam Islam semua yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah, dalam bingkai ibadah, gitu ya. Nah, seorang yang sudah memiliki bingkai itu dalam kehidupannya, dasar itu dalam kehidupannya, prinsip itu dalam hidupnya, gitu ya. Ini bagi orang yang sudah punya prinsip itu dalam hidupnya ya. Ya, maka sesungguhnya bisnisnya pun dia dalam rangka ibadah, gitu ya. Bisnisnya pun dalam rangka ibadah. Ini kita berbicara antara teori dengan reality nanti ya. Kita udah saya mukadimah dengan itu. Jadi apapun yang dilakukannya itu dalam rangka ibadah. Ya, seorang muslim yang punya pandangan tadi, dan sesungguhnya seorang muslim harus punya pandangan itu. Kenapa? Karena kan dia paham, dia tujuan ciptaan dia ya ibadah. Jadi apapun yang dilakukan tuh ibadah. Itu ya, nggak hanya ibadah ritual, tapi kerjaannya dia, bisnisnya dia, bersosialisasinya itu ibadah. Bagian dari ibadah itu. Nah, termasuk ketika dia berbisnis itu juga bagian dari ibadah. Bahkan pernah kita sampaikan, bisnisnya ini atau apapun lah yang dilakukan itu bisa juga menjadi nilai perjuangan. Enggak hanya ibadah tapi dakwah. Itu ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya. Orang dia sebagai pejabat, dia melakukan pekerjaannya, amanahnya dengan baik, ibadah. Karena Allah berarti bisa masuk ibadah. Meninggalkan perbuatan atau tata cara yang diharamkan, dilarang oleh agama, berarti ibadah. Dia amanah, ibadah, profesional, ibadah. Ditambah lagi dia memang bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan kebijakan yang memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Itu bisa dakwah masuknya. Ya,
dia yakin bahwa posisinya bisa memberikan kebaikan atau bukan, bahkan sebaliknya bisa merugikan orang lain. Tapi ketika dia memilih untuk bersungguh-sungguh bekerja, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan kebaikan, mencegah kepada keburukan, dia bersungguh-sungguh, dia berjuang untuk itu, bahkan mungkin dia siang malam memikirkan itu, nggak hanya di kantornya. Ini kan berarti dia bekerjanya tidak hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban kerja, tapi dia punya on mission. Ya, misinya apa? Menebarkan kebaikan. Nah, kalau muslim yang pandangannya seperti ini dan dia lakukan itu, termasuk bisnis. Ya, ketika dia berbisnis itu tidak, ya memang bukan untuk ngumpulin harta, tapi dia bisnis itu untuk ibadah. Ya, agar apa? Agar tadi terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau bahkan untuk dakwah, ya kan? Ketika dia punya, dia akan membantu masyarakat yang kesulitan. Kaum muslimin yang masih sekian banyak jumlahnya itu masih fakir, miskin, duafa. Ya, betapa banyak orang-orang yang putus sekolah, anak-anak yang putus sekolah. Ya, betapa banyak kepala rumah tangga, kepala keluarga yang di PHK dan lain sebagainya. Ya, betapa banyak masjid-masjid yang masih sepi. Dan syiar itu juga perlu biaya. Dakwah itu juga perlu biaya, gitu kan. Sementara mungkin ajakan-ajakan kemaksiatan itu melimpah biayanya, melimpah supportnya. Tetapi untuk ajakan-ajakan kebaikan, ya, ini masih perlu disupport. Ya, betapa banyak konten-konten yang karena ada biaya, konten-konten kemaksiatan itu merajalela. Tetapi karena kaum muslimin masih fuqara, masih sebagian besarnya adalah mustad'afin, ya, padahal mereka punya potensi kebaikan, mereka harus disibukkan dulu untuk mengurus dapurnya, sehingga potensi kebaikan tidak bisa disalurkan untuk masyarakat-masyarakat yang subhanallah, gitu kan. Betapa banyak kondisi kefakiran yang menjerumuskan seorang untuk menjual akidahnya. Ya, sementara mungkin belum terjamah oleh kaum muslimin dan masih banyak PR pengusaha di situ. Ya. Dan inilah PR-nya. Nah, ini tanggung jawab. Nah, maka ketika dia berbisnis tapi untuk dakwah itu, ini bisa masuk dalam rangkaian ibadah. Gitu ya. Nah, tetapi ini teori. Ya, meskipun realitinya nanti seperti apa. Nah, cuma saya nggak setuju ya kalau bisnisnya bisnis rokok itu kan, yang mungkin nggak ini ya, nggak, ya pengaruh positifnya inilah jauh lah. Nah, secara realitinya bagaimana? Nanti kan bisa sebenarnya, ya udahlah dalam beberapa hari ini fokus dulu lah, gitu kan. Kalaupun mau ada pertemuan sekedarnya gitu. Misalnya perkenalan singkat gitu kan, di luar ibadah haji. Berapa hari sih haji itu? Ada yang 20 hari, ada yang ya sebulan, ada yang 40 hari gitu ya. Ya udah mungkin perkenalan singkat dulu di situ. Kalaupun misalnya mau deal-dealan nantilah gitu. Perkenalan singkat misalnya kan, dan lain sebagainya. Nah, meskipun nanti kita melihat juga kondisi fuqara masakin. Kalau memang kondisinya sangat terdesak ya, dia untuk nafkahin keluarganya aja susah, sulit begitu ya. Nah, maka saya kira itu juga kewajiban, menafkahkan keluarga itu juga kewajiban. Mungkin ada orang-orang yang kita perlu melihat kondisinya, ya, karena ntar seorang mufti itu juga mengeluarkan fatwa melihat realitas kondisi dia. Apakah memang tujuan awal dia itu memang untuk bisnis, untuk berdagang. Kenapa? Karena keluarganya memang masih sangat membutuhkan. Sementara dia mungkin belum punya alternatif pekerjaan. Ya sudah, memang kondisi dia tujuan ke situ
untuk menafkahi keluarga plus berhaji. Nah ini juga sekali lagi kalau basisnya tadi ya, bagi seorang muslim semuanya menjadi ibadah, apalagi menafkahkan keluarga itu menjadi kewajiban yang utama gitu ya, sebagai kepala rumah tangga, maka bagi orang-orang tertentu niat atau dua kegiatan tadi itu diperbolehkan ya, karena memang menafkahkan keluarga kewajiban, berhaji juga jika dia mampu adalah kewajiban ya. Bisa jadi dia datang ke sana pertama dalam rangka kerja ya, sebagai tenaga kerja Indonesia yang datang ke sana, tapi kalau mau diniatin haji itu juga lebih baik gitu ya. Jadi dia menjalankan dua kewajiban sekaligus. Pertama, kewajiban menafkahkan keluarganya, menafkahkan anaknya yang memang menjadi kewajiban yang utama baginya, dia menjadi tulang punggung di sana. Dan yang kedua, ada berkahnya, dia bisa melakukan ibadah haji. Nah, kalau memang kondisinya dia mendesak begitu ya, monggo. Ya, dalam Islam pun diperbolehkan, karena itu doanya adalah wa tijaratan lan tabur. Meskipun mungkin untuk para pebisnis, pengusaha yang relatif sudah mapan gitu ya, ya dia berangkat ke sana ya tujuan awalnya beribadah haji. Adapun nanti ketika mungkin ada koneksi-koneksi ya sekedarnya aja, yang sampai atau bahkan depending aja, mungkin sekedar nyatet nomor gitu ya, kenalan singkat, setelah itu udah nanti urusan bisnisnya usai ibadah haji. Nah ini bagi pengusaha yang memang dia sudah mapan ya, dia nggak terlalu mikirin lah, dia sudah selesai untuk urusan anak dan keluarganya. Dan insya Allah di sini sudah selesai semua ya, anak keluarganya insya Allah ya. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Nah itu ya, bisnis itu ya perlu yang halal ya, baik itu transaksinya ataupun barang yang dijualnya, komoditasnya. Nah, itu menjadi syarat ya, syarat bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya berikutnya apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah berupaya untuk menjalankan dulu rukun Islam yang memang sudah di hadapan mata, gitu ya, dengan baik, gitu ya. Karena berhaji ini klimaks, makanya dia di akhir, penyempurna lah. Dan itu pun ketika ada istitoah, kemampuan. Nah maka Allah akan melihat kita ini sudah siap belum sih. Kesiapan kita itu dengan memenuhi yang 4 sebelumnya. Syahadat gitu ya, syahadat ya, benar-benar kita perbaiki iman kita gitu ya. Banyak bentuk indikator keimanan itu yang baik itu adalah dengan ibadah ya. Keimanan yang baik itu salah satu cirinya ibadah kita jaga, sholatnya kita jaga, zakatnya kita jaga, puasa kita jaga ya. Kemudian sholat ya, sholatnya ya kita jaga ya, kita tingkatin kualitasnya atau bahkan kuantitasnya ya. Sholat 5 waktu, mungkin kalau memungkinkan kita qobliyah atau ba'diyahnya, tambah lagi dengan sholat tahajud sebelum subuhnya gitu ya, kemudian sholat duha ya, witirnya dan lain sebagainya. Nah di sholat ya, ini yang kedua. Yang ketiga zakat, karena ibadah haji itu ada istitoah secara harta ya, dan biasanya kalau orang sudah berzakat dia berarti punya harta, dan karena itu lebih siap untuk berhaji, istitoah maliyahnya. Maka jadikan kita juga bisa melakukan ibadah zakat, artinya kita perlu tingkatkan kapasitas finansial kita. Kenapa? Karena yang wajib zakat itu yang memang dia secara aspek ekonominya sudah relatif memadai lah gitu ya. Kan kalau dalam Islam itu zakat penghasilan sebulan itu minimal ya, dia kalau dikonversi itu 6,5 juta penghasilan ya.
bukan penghasilan, itu sudah dikurangi utang misalnya. Kalau dikurangi hutang berkurang menjadi 4 juta, ya dia nggak ada wajib zakat. Kalau penghasilan misalnya, mohon maaf 10, dikurangi hutang jatuh tempo, dapatnya misalnya menjadi 7, ya wajib zakat. Berarti dia sudah terpenuhi rukun Islam yang kedua itu. Dan secara harta dia sudah cukup memadai. Kenapa? Karena dia bukan mustahik. Dia bukan lagi menjadi mustahik. Dia levelnya sudah masuk ke level menengah, muzaki, gitu ya. Nanti berikutnya munfik atau ya munfik, gitu ya. Yang level menengah muzaki, dia sudah masuk ke level muzaki, dia bukan mustahik. Dan orang berhaji itu sebaiknya muzaki, bukan mustahik. Kenapa? Karena perlu istitoah tadi. Kalau masih mustahik, dia tingkatin kapasitas ekonominya, kapasitas ibadah maliyahnya dengan bekerja, berusaha, atau bahkan berdagang. Nah, jadi zakatnya dipenuhi. Ya, jangan juga penghasilannya sudah di atas nisab tapi nggak mau berzakat. Ya, gimana dia mau berhaji? Ya kan? Yang ringan aja nggak dipenuhi, apalagi nanti yang berhaji itu berat, lebih berat. Ya, yang harta aja dia tidak penuhi, bagaimana nanti yang harta juga, pengorbanan badan juga, waktu juga, gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah selesai di zakatnya, ini kan persiapan nih. Jangan nggak ujuk-ujuk juga langsung berhaji. Ya. Sementara yang rukun berikut, yang rukun-rukun sebelumnya, Allah belum lihat kita siap. Ya, mungkin Allah menyiapkan kita, hikmahnya begitu. Ya, memberikan kita waktu untuk persiapan, untuk kesiapan, melatih diri kita dengan pertama ibadah sholatnya, kedua zakat, yang ketiga puasa. Nah, nilai-nilai tadi ini ada, nilai haji itu ada semua di rukun yang 4 ini. Seperti rofat, fusuk, itu kan dilatih juga dalam puasa. Artinya kalau kita puasanya sudah baik, sudah coba meninggalkan yang rofat, yang fusuk, yang jidal, Allah melihat kita lebih siap masuk ke ibadah haji. Dan ibadah haji juga kan meninggalkan itu, rofat tadi ya, perkataan perbuatan kotor, kefasikan, ya, kemudian juga berdebat kusir, itu kan ibadah haji. Nah, artinya kalau kita sudah coba mengoptimalkan yang 4, ya, ada waktunya kita Allah takdirkan beribadah haji, hajinya pun juga relatif dekat kepada mabrur, dekat kepada makbul. Nah, khawatir orang yang tidak melakukan 4 ini, tidak baik dalam 4 hal tadi. Ya, sholatnya masih bolong-bolong, ya ketahuan lah ibadah hajinya bagaimana nilainya. Ya, karena kesiapannya belum. Ya, ataupun zakatnya dia masih enggan, ketahuan lah. Mungkin dia nggak mau beribadah, mengeluarkan harta. Ya, karena kenapa? Karena nggak hanya harta yang dikeluarin, waktu juga, kelelahan juga, tenaga juga, gitu. Nah, jadi persiapan itu. Makanya nanti ketika itu sudah baik, klimaksnya Allah takdirkan berhaji, mungkin husnuzon kita, insya Allah kita sudah menyiapkan 4 hal tadi ini. Ya, maka yang di hadapan mata kita ketika sholat misalnya, kalau sudah baik sholat 5 waktunya, tambah mungkin dengan sholat tahajudnya, gitu ya, 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir. Ya, mungkin setengah jam atau 20 menit sebelum subuh kita bangun. Lebih baik lagi sepertiga akhir malam bisa bangun, meskipun bertahap lah ya, untuk pendidikan itu bertahap. Mungkin untuk pemula ya 20 menit sebelum subuh dapat 2 rakaat, 1 rakaat, atau setengah jam sebelum subuh, gitu ya, nanti bertambah lagi. Nah, kalau sudah itu duhanya juga jangan tinggal, gitu ya, kecuali kalau hal-hal mendesak ya, karena ini sunnah hukumnya. Jangan juga dia mengganggu kewajiban kita. Kemudian adalah sholat setidaknya ba'diyah. Kalau qobliyah mungkin kita sering agak telat waktunya, ya, tapi kalau qobliyah subuh usahakan ya, usahakan qobliyah subuh itu, karena dia
baik sekali. Dan artinya kalau kita masuk qobliyah subuh, mendapat qobliyah subuh, berarti semuanya kita mudah-mudahan terdorong untuk melakukan tahajud. Nah, jadi sholat, ya. Yang kedua zakat. Kita ada ibadah harta, kewajiban harta. Nisabnya tadi, atau mungkin kita punya aset yang tidak produktif, harta yang tidak produktif, dia nisabnya 85 gram emas dikonversi. Jadi kalau kita punya tabungan misalnya, usianya sudah setahun, setelah itu di atas 85 juta, berarti wajib zakat 2,5%-nya. Atau punya aset-aset yang nggak produktif, ya kita punya rumah lagi gitu ya, nggak dikontrak, nggak diproduktifin, nggak dikontrakin, dia ngendap begitu aja. Nah itu juga ketika sudah setahun diwajibkan zakat. Punya kendaraan yang berlebih, ya, yang itu hanya sebagai mungkin jaga-jaga begitu ya, nggak kita gunakan kebutuhan keluarga kita hanya butuh satu misalnya, kita punya dua, nah satunya ini kalau nggak produktif juga setelah setahun bisa kena. Nah jadi kalau yang hitungannya haul setahun itu batasnya 85 gram emas. Ketika dikonversi sesuai, maka dia wajib zakat 2,5%. Dan banyak lagi itu zakat. Kemudian berpuasa. Puasa kemarin sudah kita bahas. Ya, intinya puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum dan berhubungan badan di siang hari, tapi lebih dari itu. Ya, menjaga anggota tubuh kita, menjaga mata, telinga, mulut, lisan kita. Ya, kemudian kita penuhi dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu dipenuhi, insya Allah, ya Allah pun juga bisa memberi kita taufik. Ya, tentunya selain itu ya berdoa dan punya niat. Jadi niat, ya itu juga penting. Niatnya lillah, gitu ya. Nah, kalau rukun 1 sampai 4 sudah terpenuhi, nah itu insya Allah tuh sudah baik, itu insya Allah dia punya kesiapan dan dengan sendirinya dia akan terdorong untuk melakukan haji dengan niat yang baik, gitu ya. Nah selain itu yang saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan peluang untuk berhaji, melakukan ibadah yang sangat mulia, begitu ya, menziarahi Baitullah Makkah Al-Mukarramah, Baitullahil Haram, menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang subhanallah ini menjadi pengalaman spiritual yang betapa penting, yang mungkin tidak dirasakan oleh yang belum melakukannya, belum mengalaminya. Yang saya rasakan begitu, gitu ya. Ketika kita mengalami itu, subhanallah, ya itu semakin peningkatan kapasitas kita. Pertama, kapasitas spiritual, ya, ruhiyah kita, hablum minallah kita. Dan yang kedua, kapasitas adalah intelektual, wawasan kita, pemahaman kita. Dan yang berikutnya kapasitas sikap. Ya, sikap kita lebih bijak, ya, lebih arif, ya, lebih baik sikap kita setelah kita menjalani dan mengalami melakukan ibadah haji. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kesiapan untuk kita bisa melakukan ibadah haji, berziarah Masjidil Haram, berziarah Masjid Nabawi, berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna baina mimbari wa maqbari raudhah min riyadil jannah, kata Rasulullah, antara mimbarku dan makamku adalah di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di multazam, ya. Kita bisa menapaki sejarah, masya Allah, ya, para nabi, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, ya, para nabi, para rasul, bahkan para pejuang kaum muslimin. Kita bisa masya Allah, ya,
banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan. Selain ini adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidin nabawi. Allahumma arzuqna ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rizkikanlah, karuniakanlah kepada kami untuk berziarah ke masjidmu, Masjidil Haram, untuk berziarah ke Baitullah, Mahmud, Baitullah Al-Musharrafah, untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah ke Masjid Nabawi, untuk melakukan ibadah haji ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma arzuqna ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna hajjan mabrura. Ya Allah, karunialah kepada kami haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, dan ibadah usaha-usaha yang Engkau apresiasi, wa tijaratan dan tabura, dan usaha yang Engkau terima ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami menjadi manusia-manusia, hamba-hambamu yang istimewa ya Dzal Jalali wal Ikram. Pilihlah kami untuk menjalankan ibadah kepadamu dengan sebaik-baik ya Rabbal Alamin. Pilihlah kami untuk menjadi muslim-muslim yang menjadikan ibadah, yang menjadikan kehidupannya dalam rangka ibadah kepadamu ya Rahman ya Rahim, dalam rangka dakwah kepadamu ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.